Hi guys, welcome back to my channel. Udah lama banget since aku upload my last video on YouTube. Dan seperti biasa, karena aku juga udah lama banget gak update kalian soal bisnis aku, maka aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke dashboard aku dulu yuk. Hai guys, main lagi ke dashboardnya aku. Nah, ini kita udah ada di Analytics Shopify. Ini live guys. Dan kita bisa lihat di sini adalah month to date, yang artinya ini adalah omset selama 1 bulan. Dan bulan ini aku pecah rekor lagi. Omset bulan ini 32 ribuan USD. Dan di sini aku mau nunjukin hal yang paling penting banget. Di Shopify itu ada pilihan compare to previous year. Ini adalah fitur yang penting. Kenapa? Karena kalian bisa tahu apakah bisnis kalian tuh growing atau sunset. Yang udah ikut pemungut dolar pasti tahu kalau aku nggak cuma ngajarin kalian buat bangun bisnis, tapi harus bisnis yang sustainable, in which kita tuh nggak bangun bisnis untuk cuan 1 tahun, tapi kita mau bangun bisnis yang bisa cuan 20-30 tahun ke depan, bahkan sampai bisa diwariskan ke anak cucu kalian. Nah, jadi indikator compare to previous year ini sangat penting, karena kita bisa langsung tahu bisnis kita tuh omsetnya dibandingkan sama tahun lalu itu bagaimana. Nah, kalau di sini bisa lihat peningkatannya 20%, which is menurut aku not as what I wish, cuman consider pandemi juga, and then banyak yang di PHK, di lay off dan sebagainya. Yes, I think 20% bukan angka yang buruk. Nah, tadi udah main-main ke dashboard aku ya. Nah, kalau misalnya kalian yang ikutin aku dari dulu sampai sekarang, dari zaman aku baru buka toko tanpa modal di Etsy, terus Etsy aku kena suspend, terus aku mulai dari awal lagi, nol dari di Shopify, kalian tuh bisa ngelihat even though aku melalui berbagai macam goncangan, tapi yang bisa kalian lihat adalah revenue aku tuh secara konstan naik terus. Even though sekarang negara-negara yang aku target sebagai pemungut dolar, which is negara maju, juga lagi mengalami resesi global, tapi surprisingly justru omset aku tuh meningkat dari tahun ke tahun. Nah, hari ini di video ini aku mau share ke kalian gimana sih cara aku bisa bikin bisnis yang sustainable dan evergreen. Sebelum aku mulai ke tips yang pertama, aku pengen menjawab pertanyaan kalian yang suka wondering, kenapa sih aku jarang banget upload video di YouTube? Well, first thing first, I'm not a YouTuber. Karena kalau YouTuber, mata pencarian utama dia adalah YouTube. Jadi dia harus menggait audience sebanyak-banyaknya. Sedangkan aku, I think I'm not a YouTuber. Aku bikin channel ini murni karena aku mau nge-share pengalaman aku bangun bisnis tanpa modal. Aku ngerasa banyak banget persepsi di luar sana yang mengira kalau cuman anak privilege aja yang bisa buka bisnis. Aku pengen mematahkan semua persepsi itu, sehingga buat kalian-kalian yang pengen buka bisnis, yang udah lelah kerja kantoran, tapi kalian ngerasa kalian gak datang dari family yang punya privilege, yang orang tua yang bisa kasih kalian modal, well, stop that excuse, karena kalian tidak butuh modal untuk memulai suatu usaha. Oke? Dan semua tutorialnya juga free aku bagikan di YouTube channel ini. Kesibukan aku yang lainnya adalah membimbing para students aku yang ada di masterclass pemungut dolar. Di masterclass pemungut dolar ini aku ngasih full private mentorship langsung dari aku, dan juga ada sesi Zoom meeting di mana students tuh akan face to face langsung sama aku buat bahas soal bisnis mereka. Jadi memang agak makan waktu, makanya aku bener-bener kayak agak kesulitan buat nyari waktu untuk nge-shoot video YouTube. Dan kalau kalian ngeliat background YouTube aku, ini sudah beda ya. Aku udah kayak back to Indonesia. Aku udah kayak finally menetap di my own home sweet home. Jadi memang lebih enak ya kalau di rumah sendiri. Selama ini kan aku selalu nge-shootnya tuh tempatnya boring banget, karena aku kan tinggalnya di apartemen ya. Kalau pas di luar, makanya happy banget pas bisa pulang lagi ke Indonesia. So, without further ado, kita masuk ke tips pertama,
Gimana sih caranya supaya bisnis kita tuh bisa sustainable dan penghasilan kita tuh bisa terus-menerus meningkat? Yang pertama, jangan pernah kamu mulai suatu bisnis karena kamu ikut-ikutan orang punya produk. Banyak dari kita yang kayak pengennya instan, pengennya nyari winning products-nya orang lain. Well, winning products is very subjective. Winning products buat si A belum tentu loh adalah winning products buat kamu. Aku kasih contoh ya, misalnya kamu punya temen yang sukses banget menjual produk-produk yang berbau anim dan cosplay. Tapi di satu sisi, kamu ngelihat, kayaknya bisnisnya bagus ya, kok bisa ya, cuannya banyak banget ya, tebal banget ya, konsisten, dan kamu juga mau jualan hal yang sama. Pada saat kamu jualan, kok nggak laku ya? Nah, itulah kenapa dia bisa ngejual itu laku, karena dia tuh pencinta cosplay, dia ngerti soal anim, dia tahu apa yang audiens dia mau. Sedangkan kalau kamu yang nggak ngerti apa-apa dan kamu cuman pengen cuan, kamu ngelihat dia sukses, kamu mau ikut-ikutan, well sorry to say nggak bisa, karena kamu aja udah nggak punya passion di dunia itu. Jadi menurut aku kunci sukses paling utama adalah mulailah bisnis dari hati. Pilih produk yang kamu suka, produk yang kamu passion, produk yang memang kamu benar-benar ngerti marketnya, karena kamu sendiri juga adalah penggemar produk tersebut, sehingga kamu tuh benar-benar ngerti target market kamu siapa, dan kamu bisa lebih gampang untuk memasarkan produk tersebut. Nah, di masterclass pemungut dolar aku juga ada ngajarin step by step gimana sih cara kamu turn your passion into profit. Tips yang kedua adalah profit margin. Aku nggak tahu berapa kali aku keep emphasizing betapa pentingnya profit margin untuk pengembangan usaha kamu. Kalau waktu itu di video aku sebelumnya, aku pernah ngajarin kalau profit margin itu minimal adalah jual satu, cuan satu barang. Itu adalah the minimum viable quantity, I guess. Kalau bisa jual satu, cuan dua, itu jauh lebih oke. Tapi memang balik lagi tergantung ke produk kamu. Kamu sekarang pasti bertanya-tanya kayak, ya ngomong sih enak, yang penting profit margin. Tapi gimana caranya? Siapa yang mau beli kalau kita jualan barang mahal-mahal? Well, itu tergantung dari kamu. Pilihan kamu. Apakah kamu mau milih produk yang bisa di compare apple to apple sama kompetitor kamu? Atau kamu mau pilih produk, contohnya, kamu jualan apel, kompetitor kamu jualan apel. Kalau kalian jual apel yang sama, ya pasti customer akan bandingin harga. Tapi let's say, kamu jual apel yang organik, yang tanpa bahan kimia, yang vitaminnya lebih banyak ketimbang apel yang dijual sama kompetitor kamu. Ya of course, customer tidak lagi akan menjustify harga apel kamu sama harga apel kompetitor, karena it's not a apple to apple comparison, it's a organic apple to apple comparison. Jadi balik lagi, itu adalah pilihan kamu dan gimana kamu nempatin positioning your products and brand di tengah-tengah kompetitor yang sudah ada. Jadi buat saran aku buat kalian lagi merintis bisnis, jangan pernah fokus ke harga jual. Fokuslah ke value apa, value lebih apa yang bisa kamu berikan ke customer kamu. Ingat, value first, cuan later. Basically sama juga sih prinsipnya kayak di tempat kerja. Kamu tuh nggak bisa langsung nuntut gaji yang tinggi, tapi kamu harus lebih dahulu membuktikan capability kamu ke perusahaan, baru kamu bisa justify kenaikan gaji kamu. Sama sih kayak jualan, kamu juga harus bisa nentuin value apa yang bisa kamu kasih ke customer, supaya customer tuh bisa bersedia untuk bayar mahal ke produk kamu. Nah, dengan profit margin yang tinggi, kamu tuh jadi bisa sustain bisnis kamu. Recently, aku tuh sedih banget deh. Aku ngeliat suatu bisnis, memang dia bisnisnya di Indonesia, targetnya juga market Indonesia. Jadi dia itu bisnis yang menjual kayak kitchen appliance yang lucu-lucu, di mana dia tuh kayak ngimpor dari China.
Nah, kalau impor dari China kita tahu lah ya, sering banget banyak kasus supplier yang nakal, di mana kayak impor barang, kita pesennya apa, barangnya mungkin defect atau nggak sesuai sama pesanan kita. Nah, itu akhirnya kejadian di dia setelah beberapa tahun nih berkecimpung di bisnis ini. Dan dia cerita kalau dia menderita kerugian yang luar biasa, sampai akhirnya dia terpaksa untuk menutup operasional bisnisnya dia. Which is sedih banget kan. Nah, kalau dari analisa aku, karena memang dia jualnya adalah produk dari China, dan memang produk China itu tuh kan pasaran ya, kita bisa impor, orang lain pun juga bisa impor, dan that's exactly same things gitu loh, kita kan ngambil dari supplier yang sama, kualitas yang sama juga. Nah, jadinya memang dari sisi harga itu memang saingan banget. Makanya profit margin dia sih aku rasa tuh super tipis. Sehingga pada saat kejadian hal malang kayak gini, profit margin dia tuh nggak bisa sustain untuk ngeganti kerugian ini. Nah, makanya profit margin is very important. Nah, bayangin kalau misalnya kamu punya profit margin yang tebal, kalau kamu punya kemalangan sekali satu batch produksi kamu itu gagal, profit margin kamu yang sebelum-sebelumnya itu kan masih bisa nalangin kerugian ini dan kamu bisa keep the business operation going. Jadi itulah pentingnya profit margin, dan dengan profit margin yang tinggi kamu juga bisa afford untuk memberikan first class customer service dan terus improve kualitas dari produk kamu. Tips yang ketiga adalah always be creative and original. Aku juga nggak tahu berapa kali aku emphasize ini over the course of this channel, karena aku sering banget lihat orang suka banget ikut-ikutan dan copycat bisnis orang. Well, kamu boleh menjadikan bisnis orang lain sebagai inspirasi. Tapi kalau kamu copycat sama persis, and then bedanya kamu sama bisnis itu apa? Di dunia zaman sekarang yang persaingan bisnis super ketat, kita nggak lagi bisa get away with copycat and then menjadi sukses karena itu. Orang tuh udah overwhelmed sama so many products, pilihan produksi yang sudah ada. Mereka tuh craving for something yang unik, yang belum pernah ada. Dan ini adalah salah satu kunci terbesar sukses bisnis aku, di mana aku selalu berusaha untuk se-original mungkin untuk jadi diri aku sendiri. Aku nggak pernah bermimpi untuk jadi orang lain, tapi aku pengen jadi the very best version of myself. Dan itu aku juga turunkan ke bisnis aku, di mana branding aku tuh nggak pernah yang namanya niru-niru orang lain. Aku selalu pengen jadi different. Nah, dari usaha aku ini akhirnya berbuah sangat manis untuk kelangsungan bisnis aku. Jadi pada saat bisnis orang-orang itu perlu menggelontorkan dana yang luar biasa untuk bayar advertising, endorse sana sini, bayar media cover, aku justru in contrary, aku justru malah banyak di approach sama influencer, sama majalah. Terakhir aku baru di feature sama majalah dari Jepang. Terus juga aku ada di approach sama TV show dari Kanada. Dan recently ada satu YouTubers yang followersnya tuh millionan, dan aku tuh sering lihat YouTuber ini banget, tapi aku kayak gak pernah bermimpi sih buat bisa di endorse sama dia. Tapi like surprisingly one day she just placed an order yang super big di online storeku. Dan ini adalah ordernya dia beli sama online shopku like sampai $1,000, dan dia sama sekali nggak minta di endorse. Dan pada saat dia ngepost videonya review unboxing produk aku, dia malah nyebutin nama store aku. Dan pada saat itu aku literally salesku kayak booming banget, dan aku mendapatkan banyak sales banget dari dia. Which is, inilah buah manis dari kerja keras dan mindset kalau kamu tuh berusaha untuk selalu menjadi kreatif dan original. Nah, recently aku juga di-approach sama suatu perusahaan yang sangat well established di US. Itu memang perusahaan yang udah gede banget, dan dia mau kolaborasi sama produk aku. Which is kayak aku ngerasa happy banget, karena kayak I'm like no one. Aku bukan PT, aku bukan usaha, bukan not even a company. Tapi bisa dipercaya
oleh company gede untuk bisa berkolaborasi sama mereka, which is menurut aku di zaman internet sekarang ini kalian jangan pernah lagi berpikir kalau kalian bisa buka bisnis yang bersaing kalau kalian punya modal yang gede. Kalian tuh buang deh jauh-jauh mindset itu. Justru orang-orang yang punya privilege, yang orang tuanya seenak-enaknya ngasih aja modal usaha buat anak-anaknya, justru mereka tuh malahan menurut aku tidak punya privilege yang kita punya, which is mereka tidak punya mindset yang tepat. Mereka nggak tahu gimana cara memanfaatkan sesuatu yang dari keterbatasan menjadi sesuatu yang big, which is menurut aku itu adalah kunci sukses terbesar. Jadi buat kalian yang nggak datang dari keluarga privilege, please jangan, justru kalian itu privilege. Ingat, zaman sekarang underprivilege is a new privilege. Jadi tetap semangat aja terus, dan di channel ini semoga aku bisa ngebantu kalian untuk sharing free education. Tips yang berikutnya adalah konsistensi. Banyak orang yang pengen memulai usaha, tapi hanya sedikit orang yang bisa bertahan dan konsisten membangun usaha mereka sampai sukses. Ini kadang nggak berhubungan sama basic karakteristik kalian. Mungkin ada orang yang bilang, aku bosenan, aku orangnya kayak hangat-hangat tai ayam. Well, kalau ngomong bosenan, aku tuh orang paling bosenan sedunia. Makanya aku nggak bisa kerja sama orang. Aku nggak bisa ngelakuin kegiatan yang sama tiap hari, ke kantor pulang ngeliat kantor yang sama, ngeliat meja yang sama. Aku tuh nggak bisa, aku bosenan banget. Nah, intinya adalah pada saat kalian jualan sesuatu yang memang kalian passion, which is di tips pertama itu, maka kalian bisa memperoleh konsistensi. Jualan itu nggak langsung laku, buka bisnis itu nggak langsung rame, nggak langsung sukses. Semua butuh proses, semua butuh pengorbanan. Pada saat kalian memang suka menjalaninya, kalian jualan sesuatu yang kalian ngerti dan kalian passion, maka proses itu akan menjadi indah. Dan kalian bisa konsisten terus sampai kalian berada di titik di mana kalian bisa menganggap diri kalian tuh sukses dan berhasil. Even pada saat kalian udah pecah telur pertama pun, itu tuh adalah awal dari perjalanan yang panjang. Kalian masih harus terus. Bisnis itu, kalau ada orang yang bilang bisnis itu autopilot, aku ngerasa kayak itu nggak mungkin. Bisnis itu perlu kalian maintain. Perlu selalu kalian punya strategi yang baru. Kalau bisa bisnisnya kalian biarin aja autopilot, ya lama-lama bisnis itu tuh akan menjadi sunset. Karena the sun is not always rising, guys. Kalian perlu usaha buat keep the sun rising all the time. Nah, makanya konsistensi itu sangat penting. Tips terakhir yang menurut aku nggak kalah penting adalah financial knowledge and money management. Itu sangat penting. Di awal aku bilang profit margin itu penting, tapi nggak peduli deh berapa besarnya cuan kamu dari hasil bisnis, tapi kalau kamu tipe orang yang boros, yang nggak bisa pegang uang, maka ya sama aja pada saat badai itu datang, kamu nggak punya bantalan cash yang tebal. Aku saranin kamu untuk tahun pertama, meskipun bisnis kamu sangat profitable, meskipun kamu mungkin punya income ratusan juta per bulan, jangan dulu flexing-flexing, jangan dulu beli barang nggak penting buat pamer. Simpan aja uangnya, investasikan, putarkan lagi ke bisnis kamu, kembangin bisnis kamu, bikin bantalan cash yang seempuk dan setebal mungkin. Mungkin kalau di tahun kedua, kalau bisnis kamu bagus, terus berkembang, kamu mungkin barulah boleh mulai agak longgar sama diri kamu sendiri, boleh mulai self-reward, tapi itu pun nggak mesti berlebihan. Ingat, it's all about to be wealthy, bukan untuk terlihat kaya. Jadi, kalau misalnya kamu belajar financial, kamu bisa tahu the difference between wealthy and rich. Wealthy itu adalah orang yang benar-benar punya aset yang mungkin nggak terlihat orang, tapi aset yang bisa sustain kehidupan dia. Rich itu lebih yang kayak terlihat, contohnya aset yang selalu mengalami depresiasi tapi selalu bisa dilihat orang, contohnya mobil. Itu adalah aset yang untuk ajang pamer. Mobil bahkan nggak bisa dibilang aset sih, lebih ke liabilities. Jadi
kalau kamu mau jadi mau jadi pengusaha, ada baiknya kamu untuk mempertajam financial knowledge dan money management kamu juga. So, thank you very much for watching this video. Dan aku excited banget sebenarnya video ini karena aku akhirnya bisa nge-shoot di my new room. Dan sebenarnya aku tuh tadi tuh pengen room tour, cuman aku ngerasa karena channel ini tuh kan about business ya, jadi kayak pasti nggak ada yang peduli sih soal room tour aku. Jadi ya, yeah. So see you in my next video. Bye bye.